Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan dengan nuansa bahari. Kenapa saya diundang? Karena yang melukis ini adalah saya. Kemudian ornamen-ornamen ini itu pinjem saya. Jadi saya terima kasih untuk tim kreatif yang sudah menggunakan nuansa-nuansa bahari. Guyon Bu, yang buat mereka luar biasa. Tim kreatif, ini simbol-simbol angkatan laut, ini adalah Bima Suci, kapal kami yang kedua. Kapal kami yang pertama adalah KRI Dewa Ruci yang sudah melanglang buana ke dunia. Yang saya hormati Ibu Yayu Budi Rahayu, Ibu Seliana Ishak, Bapak Riko Wibawa Satria, Sultan Sepuh keluar, Bapak Sarjan Tahir, Bapak Tengku Baharudin, kemudian co-founder Kang Ihsan, dan para hadirin yang berbahagia. Sungguh suatu hal yang luar biasa dan ini saya nanti-nantikan sejak 2012. Kenapa ini saya nantikan? Kalau kita melihat bagaimana Amerika melakukan indoktrinasi terhadap bangsanya, mereka melakukan 3 hal. Yang pertama adalah film-filmnya wajib melibatkan alutsista. Pasti ada pasukan, pasti ada tank, pasti ada kapal, pasti ada pesawat. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap filmnya, setiap berapa second, pasti ada simbol-simbol negara, mau bendera, mau Garuda, Garudanya mereka, mau di meja, mau di belakang sebagai latar, bahkan di pakaian dalam pun mereka menggunakan bendera Amerika. Dan yang ketiga adalah mereka membangun, menciptakan yang namanya superhero, Batman, kemudian Superman dan sebagainya. Itu mereka lakukan, 3 hal itu pokok. Ya, indoktrinasi bangsanya melakukan 3 hal itu. Mereka menciptakan namanya X-Men. Di X-Men itu ada namanya yang botak, kemudian yang misakan angin, kemudian yang di Marvel itu ada yang lari cepat. Semua itu baru mereka memfisikan manusianya manusia super. Kalau di kita manusia yang botak seperti saya ini, itu memiliki kemampuan supranatural. Di kita banyak enggak? Betul? Flashman, yang lari cepat. Di kita namanya saypi angin atau melipat bumi. Pukulan jarak jauhnya ada namanya gelap ngampar, tapak bumi, braja musti dan sebagainya. Mereka baru memfisikan manusianya manusia super. Padahal di sini manusia-manusia super itu sudah ada. Ilmu-ilmu kebudayaan itu sudah ada. Ilmu-ilmu kebudayaan manusia-manusia super kita makin hari makin punah karena adanya unsur-unsur asing yang untuk merubah itu. Kita lihat Jepang, bagaimana Jepang mengekspor produknya, Yamaha, Suzuki dan sebagainya diimbangi dengan namanya karate, judo. Korea, ini Samsung, bagaimana Samsung laku? Mereka meluncurkan produk namanya Drakor. Kita tidak pernah melakukan itu, mohon maaf Bu. Kita tidak pernah melakukan itu, kita menjual produk-produk kita tidak pernah menyusupkan budaya-budaya kita atau mendahulukan budaya-budaya kita dalam produk-produk itu. Selalu single, berdiri sendiri dan sebagainya. Yakin nggak bahwa bangsa ini bangsa yang hebat? Mari kita lihat Borobudur. Borobudur, kalau pernah ke Borobudur, kira-kira ada berapa macam relief alat musik? Kira-kira berapa Mas? Kira-kira? Masnya berapa kira-kira? 10, wah luar biasa 10. Di relief Borobudur ada sekitar 240 alat musik. Ya. 240 alat musik, mau petik, mau pukul, dan sebagainya, itu ada di relief Borobudur. Bagaimana kok bisa dari situ? Mari kita lihat bagaimana manajemen sumber daya manusianya dibangun selama 100 tahun. Bagaimana pelawanan manajemen? Pasti pembangun seninya atau pemahatnya itu pilihan orang yang inteligensinya di atas 120. Karena harus presisi.
Barangnya ada, orangnya ada. Bagaimana presisi antara kepala, mata, leher, dan sebagainya, itu betul-betul presisi. Berarti inteligensinya di mereka adalah tinggi. Bagaimana membangun manusia selama 100 tahun, sumber daya manusia selama 100 tahun, yang memiliki inteligensi seperti tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana manajemen logistiknya? Bagaimana manajemen pemerintahannya? Sehingga terbangunlah Borobudur itu. Pertanyaan yang paling fundamental adalah, apakah Borobudur sebagai titik pertemuan atau penyebaran? Dijawab di relief Borobudur adanya beberapa jenis kapal. Jadi benar apa katanya Pak Gur Gembul tadi, bahwa budaya Nusantara, budaya melaut itu ada di bumi Nusantara. Kenapa kok menjadi hilang? Karena memang kita diciptakan untuk menjadi orang-orang, manusia-manusia pengekor, follower. Artinya apa? Dari budaya agraris, dari budaya maritim, dirubah menjadi budaya agraris, yang tadinya adalah superior menjadi inferior. Yang tadinya trendsetter, Borobudur trendsetter, menjadi follower. Yang tadinya outward looking, menjadi inward looking. Inilah yang menyebabkan kelumpuhan bangsa ini, kemunduran bangsa ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi seperti Borobudur, mundur ke belakang lagi, kalau pernah ke Gunung Padang, di sana sudah mengenal namanya nada. Sudah mengenal tangga nada. Bangsa-bangsa lain baru perbedaan bunyi. Bang, bang, peng, peng, dong, dong. Di Gunung Padang sudah mengenal tangga nada. Artinya apa? Seperti kata Guru Gembul tadi sampaikan, bahwa bangsa ini sudah mengenal musik jauh lebih dulu daripada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Tinggi rendahnya sebuah bangsa mengenal alat musik atau mengenal seni berarti berkorelasi dengan tingkat spiritualitas. Makin tinggi tingkat spiritualitasnya, maka seninya akan makin tinggi. Dan itu menjadi punah di bangsa ini. Jadi saya sangat mendukung Patrion akan lahir kembali di Nusantara, di bumi pertiwi untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Jadi kembali lagi, bagaimana kita akan mengangkat nilai-nilai bangsa ini menjadi bangsa yang unggul. Bukan menjadi bangsa yang pengekor atau follower, tapi menjadi trendsetter, bangsa yang superior, bukan inferior, bangsa yang outward looking, melihat jauh ke belakang sana ada apa, bukan inward looking. Ke dalam selalu berantem satu sama lain terus dari demi hari. Kita diadu domba satu sama lainnya. Ini fakta bahwa memang tingginya sumber daya alam, melimpahnya sumber daya alam tidak boleh dikombinasikan dengan tingginya sumber daya manusia. Jadi sumber daya alamnya dirusak, sumber daya manusianya juga dirusak. Sekarang ini terjadi. Tadi saya tanya kepada Sultan, apakah kurikulum karawitan masih ada? Kemudian gamelan dan sebagainya ada. Di Inggris, gamelan digunakan sebagai terapi di penjara-penjara. Penjara kita ada? Bahkan gamelan disingkirkan karena sedikit miring dari agama. Bahkan salah satu teman saya, seorang Nasrani, diadili oleh komunitasnya, diadili karena menggunakan pendekatan berobat secara tradisional, menggunakan merica, menggunakan telur dan sebagainya. Diadili oleh komunitas agamanya. Ini miris sekali. Bangsa ini bangsa yang luhur sudah mengenal monoteisme jauh dari bangsa-bangsa yang lain. Buktinya tadi Borobudur, mundur lagi adalah Gunung Padang dan sebagainya. Maka disebut saya senang sekali tadi ada Atlantis. Kalau kita belajar Gunung Padang, saya tidak pernah berhenti untuk mengagumi Gunung Padang. Karena baru 6 kali saya Gunung Padang hanya untuk merenungi saja. Duduk di Gunung Padang, meresapi energi apa yang ada dalam situ. Ya, kembali lagi, mari kita angkat kembali kejayaan Nusantara. Bangsa dengan 3 zona waktu harus kita kembalikan. Kita kembalikan bangsa 3 zona waktu ini menjadi bangsa yang betul-betul menjadi trendsetter, bukan follower. Sekali lagi trendsetter. Pusat kebudayaan, pusat kemakmuran, pusat kemajuan ada di sini. Mau bicara lebih dalam lagi, nanti bicara lebih keris dan sebagainya. Jadi kembali lagi, terima kasih kepada co-founder Patrion, Mas Iksan. Terima kasih Mas, semoga terus melejit dan mengungguli budaya-budaya lain. Kita akan jual bertahap nanti mungkin saya boleh saran pencak silat.
Kalau kita lihat tontonan, kita sering nonton namanya kungfu lawan judo, pasti menang kungfu. Kungfu lawan karate menang kungfu. Ada nggak film silat lawan kungfu, silat lawan karate? Saya meyakini kalau itu diangkat, tadi namanya lembu sekilan, gelap ngampar, tapak bumi, dan sebagainya, itu akan mengangkat kembali. Demikian sambutan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Rahayu, 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 Rahayu.